Halo semuanya, sahabat cerdas. Selamat datang di sesi cerita seru kita hari ini. Yuk, kita mulai petualangan ajaib ke dalam dunia komunikasi. Kalian sadar nggak sih, suara kalian itu sebetulnya berharga banget loh. Dan ternyata, cara kita berbicara itu bisa banget mengubah banyak hal di sekolah kita. Coba deh, kalian bayangin sebentar. Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan santai di lorong sekolah, terus ngeliat ada lukisan yang bagus banget di mading? Atau sebaliknya nih, pas lagi asyik main, tiba-tiba ada teman kalian yang seenaknya aja buang bungkus jajan sembarangan. Wah, di saat kayak gitu, rasanya pasti gatal banget kan mulut ini pengen ngomong sesuatu. Nah, makanya di bagian pertama ini kita bahas kalau suaramu itu berharga. Kita bakal sama-sama mengenal kata-kata ajaib. Rasa gemes pengen ngomong tadi, itu sebetulnya adalah dorongan alami untuk memberikan tanggapan. Tapi ada rahasianya nih biar teman kita tuh bener-bener mau dengerin. Coba deh mulai pakai kalimat seperti, menurut pendapat saya, atau saya rasa, percaya atau enggak, kata-kata ini tuh ibarat sihir kecil yang hebat banget. Soalnya teman kita jadi merasa pendapatnya dihargai dan sama sekali nggak merasa lagi disudutkan atau dimarahi. Oke, lanjut ke bagian 2 ya. Yuk kita mulai kenalan sama yang namanya kalimat tanggapan dan gimana cara mengekspresikan reaksi kalian. Jadi gini, setiap solusi yang keren itu selalu berawal dari reaksi jujur kita waktu ngelihat suatu masalah. Coba perhatiin contoh tanggapan positif ini. Saya setuju dengan program kerja bakti sekolah karena lingkungan akan menjadi lebih sehat. Ingat ya sahabat cerdas, walaupun kita itu setuju dan suka banget sama sebuah ide, kita tetap harus ngasih alasan yang logis dan masuk akal. Terus gimana dong kalau kita ternyata nggak setuju? Boleh nggak sih ngomong? Ya boleh banget dong. Contohnya kayak gini. Menurut saya warna poster ini kurang mencolok sehingga sulit dibaca dari kejauhan. Kalian nggak perlu takut, memberikan kritik itu wajar banget kok, asalkan kritiknya masuk akal dan kalian bisa ngejelasin alasannya. Kalau mau dirangkum, tanggapan itu sebenarnya simpel banget. Itu cuma kalimat yang isinya reaksi pertama kita setelah kita melihat, mendengar atau ngerasain sesuatu. Mau itu setuju kek, nggak setuju kek, itu murni reaksi spontan dari hati kita. Nah, sekarang bedain ya sama yang satu ini. Saran. Kalau tanggapan tadi cuma sekedar reaksi kita, saran ini adalah kalimat yang isinya pendapat, usulan, atau nasihat supaya hal yang tadi kurang baik bisa jadi jauh lebih baik. Ini nih solusi ajaib yang kita tawarkan. Sekarang di bagian ketiga, mari kita bahas tentang keajaiban kalimat saran ini. Waktunya kalian jadi pemecah masalah yang handal. Udah siap jadi pahlawan penemu solusi di sekolah? Ini dia kata kuncinya. Kata ajaib pertama kita adalah sebaiknya. Cukup dengan nyelipin kata ini, teman kalian bakal langsung ngeh kalau kalian itu lagi mau ngasih usulan yang ngebantu banget. Terus ada juga kata ajaib yang kedua, yaitu seharusnya. Pakai kata ini tuh bikin orang lain auto pengen dengerin. Soalnya nada bicara kita jadi kedengaran sangat peduli. Dan ini kata ajaib kita yang ketiga, ada baiknya. Wah, kalau kalian pakai awalan ini, nasihat kalian bakal kerasa lembut dan sopan banget. Nggak ada tuh kesan kayak bos yang lagi marah-marah nyuruh ini itu. Oke, supaya makin jelas, di bagian 4 ini kita akan melihat langsung perbandingan tanggapan dan saran lewat kasusnya Andi. Biar kebayang, bayangin aja kita punya teman di kelas, namanya Andi. Masalahnya, si Andi ini hobi banget telat ke sekolah. Coba kalian perhatiin baik-baik bedanya. Kalau kita cuma ngasih tanggapan alias reaksi aja, kita cuma bakal bilang, Andi sering telat itu perbuatan yang nggak baik. Kan cuma nyebutin masalahnya doang ya. Tapi coba lirik yang sebelahnya. Kalau kita ngasih saran, bunyinya jadi, sebaiknya Andi tidur lebih awal. Nah, yang ini baru beneran ngasih solusi buat ngebantu Andi. Masuk ke bagian kelima nih, kita bahas aturan emas berbicara santun. Etika penting buat semua sahabat cerdas. Sekarang kalian kan udah pegang semua kata ajaibnya. Tapi eits, tunggu dulu. Biar teman kalian gak ada yang baper atau tersinggung, ada 4 aturan emas yang wajib banget kalian terapin. Pertama, selalu pakai bahasa yang sopan, gak usah pakai teriak-teriak. Kedua, kasih alasan yang jelas dan masuk akal. Ketiga, ini penting banget ya. Fokus aja ngebahas masalahnya, jangan malah nyerang atau ngejek orangnya. Dan yang terakhir, jangan lupa senyum. Nasihat yang disampaikan sambil tersenyum tulus itu pasti bakal jauh lebih gampang diterima. Nah, sahabat cerdas, nggak kerasa kita udah ada di penghujung cerita nih. Jadi pertanyaannya, besok-besok kalau kalian ngelihat ada sesuatu yang jadi masalah di sekolah, apakah kalian cuma mau diam dan ngasih reaksi aja? Atau kalian berani nih pakai kata-kata ajaib kalian buat ngasih solusi? Ingat ya, suara kalian itu sangat berarti. Yuk kita mulai sebarkan keajaiban komunikasi yang baik dari sekarang.